Ada promo, diayoin. Buy one get two, diiyain. Gak ada diskon, dijambanin. Tapi investasi diogahin. Boros-boros cuma bikin dompet meledos. Mending investasiin aja bos. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya deregulasi impor khususnya bagi komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Namun demikian, Presiden Prabowo kembali menegaskan tekad pemerintah dalam program swasembada pangan nasional. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kementerian dan lembaga terkait untuk menghilangkan kuota impor, terutama kuota yang terkait dengan komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Saya minta ya, ada Menteri Pertanian, ada Menteri Perdagangan, nggak usah ada kuota apalagi semua, nggak ada kuota. Siapa mau impor daging, silakan, siapa aja boleh import. Saudara-saudara, mau impor apa, silakan, buka aja. Rakyat kita juga pandai kok, ya kan? Jangan bikin kota-kota, habis itu perusahaan A, B, C yang hanya ditunjuk, hanya dia boleh import. Enak aja. Iya kan? Selain pembebasan kuota, Prabowo juga ingin proses karantina dari barang impor dipercepat, sehingga pemeriksaan barang impor tidak perlu lama ketika sudah tiba di Indonesia. Namun demikian, dalam acara Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia yang digelar pada 8 April 2025, Presiden Prabowo kembali mengingatkan tekad pemerintah dalam program swasembada pangan. Prabowo menegaskan program swasembada pangan sangat penting untuk menjamin tidak ada lagi rakyat Indonesia yang dilanda bencana kelaparan. Tidak boleh ada orang yang lapar di Republik yang merdeka 80 tahun. Tidak boleh ada orang yang tinggal di bawah kolong jembatan. Ini menusuk rasa keadilan. Tidak boleh ada orang yang tidak makan. Ini yang mendasari dan kita buat strategi. Prabowo menyebut strategi untuk mensejahterakan masyarakat akan terus dimatangkan. Menurutnya, jika program swasembada pangan hingga swasembada energi bisa terwujud, maka cita-cita kesejahteraan masyarakat bukan menjadi hal mustahil untuk dicapai. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita berikutnya terkait dengan menguji konsistensi kebijakan pengadaan pangan di tahun 2025. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Sahara. Beliau adalah pengamat pangan dari IPB University. Halo Prof. Sahara, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian sudah bergabung juga ada Pak Sumitro Samadikun, beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia. Halo Pak Sumitro, apa kabar? Halo, selamat pagi, salam sehat, semua sehat. Baik, salam sehat juga Pak Sumitro. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Nah, Prof. Sahara, kita akan review terlebih dahulu bagaimana Anda melihat begitu program swasembada pangan begitu yang memang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto begitu pada saat ini begitu, mengingat kita tahu bagaimana pangan ini menjadi satu komoditas utama bagi rakyat Indonesia yang tengah juga disasar oleh pemerintah. Silakan Prof. Baik, terkait dengan program pangan, kita tahu bahwa pada Perpres nomor 12 tahun 2025, Presiden Prabowo dan pemerintah ya dalam hal ini sudah mencantumkan ya pada astacita yang kedua, yaitu terkait dengan swasembada pangan, termasuk di situ adalah energi. Tapi kita fokus ke swasembada pangan saja ya. Nah, di swasembada pangan ini sebenarnya pemerintah sudah melakukan berbagai upaya ya, kalau saya lihat ya, termasuk upaya ekstensifikasi lahan pertanian, termasuk beras dan tebu yang ada di Papua, dan juga beberapa program lainnya. Tetapi memang beratnya itu adalah ke ekstensifikasi. Padahal kalau kita belajar dari program pangan atau swasembada pangan yang pernah dicapai pada masa era Soeharto dulu di tahun 1984, ya tidak hanya ekstensifikasi yang diperlukan, tetapi juga intensifikasi, terutama untuk meningkatkan produktivitas. Dan intensifikasi itu berasal dari terutama research and development.
penelitian ya. Oke. Lalu kemudian ya. R&D begitu yang menjadi fokus ya kalau memang ini Ya. jadi bagian daripada upaya intensifikasi. Tapi menurut Anda ini berjalan seiringan begitu, Prof? Eh, Sampai sekarang saya memperhatikan lebih berat ke ekstensifikasi, Ah, belum oke. terlalu banyak ke intensifikasi, terutama R&D. Saya mencoba membandingkan dana untuk R&D Indonesia di sektor pertanian itu masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan Thailand, masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia, apalagi dengan Cina ya. Padahal total faktor productivity itu pertumbuhan sektor pertanian yang berasal dari teknologi itu sangat penting. Kalau hitung-hitungan kami di IPB, TFP total faktor productivity di sektor pertanian itu hanya 1,46%, padahal Cina itu sudah mencapai kisaran 4-5%. Baik, Prof. Nah, dari kacamata Aptri melihat bagaimana Pak Soumitro begitu terkait dengan bagaimana upaya-upaya pemerintah untuk swasembada pangan kita begitu. Tadi sudah disampaikan ekstensifikasi dari Prof Sahara ada dilakukan di sektor pertanian untuk padi, kemudian juga tebu ini, Pak Soumitro. Terima kasih Mas Prastyo, Prof Sahara juga. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Prof Sahara tadi. Mestinya yang diutamakan itu adalah intensifikasi, karena intensifikasi itu menjaga potensi yang ada saat sekarang dengan cara meningkatkan produktivitas. Tentu kalau produktivitasnya gitu bisa meningkat, yang sudah existing sekarang ini akan dipertahankan, baru kita menengok kepada ekstensifikasi. Oke. Nah, yang terjadi sekarang ini memang kami melihat dana atau fokus mereka itu lebih terfokus kepada ekstensifikasi lahan. Contoh saja, saya tidak tahu kalau beras, walaupun saya petani padi juga. Oke. Tetapi kalau saya melihat apa yang telah dilakukan sekarang, sesuatu yang sungguh dianggap satu keistimewaan di Merauke, dan itu pun sebetulnya menjadi tanda tanya bagi saya. Andaikan seperti dulu sering sudah saya sampaikan Mas Prastyo di forum IDX channel ini, andaikan 2 juta lahan tebu itu betul-betul terrealisasi di sana, maka diperlukan minimal 100 sampai 120 pabrik gula. Itu yang proses untuk gula. Kita belum bicara tentang untuk bioetanolnya. Dan tanaman tebu itu difokuskan hanya di satu Kabupaten Merauke. Ada 3 kecamatan, saya sudah pernah ke sana. Yang satu kecamatan Kurik, saya sudah pernah ke sana. Yang itu potensi sumber daya alamnya pun kita tidak usah bahas itu. Itu perlu untuk dipersiapkan lebih siap lagi, terutama untuk pabrik gula. Apakah dengan ekstensifikasi lahan yang seluas 2 juta ini akan mungkin didirikan pabrik gula sekitar 120? Kalau plus pabrik bioetanolnya mungkin ditambah 20 lagi. Belum lagi bagaimana penanganan limbah dan lain sebagainya. Kita belum bicara infrastruktur. Sehingga saya memandang kalau memang kita ingin swasembada, maka fokuskan pada kebutuhan intensifikasi, dan ini kita harus pelihara dari hulu sampai dengan hilir. Kalau meminjam istilahnya Bapak Kepala Badan Pangan Nasional, ekosistemnya itu harus dijaga. Jadi mulai hulunya ini kekurangan apa biar produksinya tinggi sampai dengan nanti di hilirnya. Nah, yang terjadi sekarang misalnya kita kalau bicara gula kristal konsumsi saja, menurut saya tahun 2025 ini kita nggak usah mengingat apa yang disampaikan oleh Menko Pangan, walaupun itu saya setujui bahwa kita tidak perlu impor lagi, karena kalau kita untuk kecukupan kebutuhan pangan terutama gula di tahun ini, sumbernya yang pertama adalah stok gula akhir tahun 2024. Kita punya stok cukup. Yang kedua adalah produksi kita. Stok nasional kita di akhir tahun 2024 itu pun yang ada di pabrik gula nasional kita itu masih sekitar 900 ton, 1 juta ton. Itu kalau hitung-hitungan benar, saya memandang lebih. Belum ya di tempatnya pengusaha atau pedagang. Dan sampai dengan hari ini di bulan April ini kita masih punya stok 500.000 ton. Tetapi di hilir belum lagi sudah dipotong. Kita perlu cadangan pangan untuk kapan? Untuk hari raya, ini udah kelewat hari raya, stok kita masih 500.000 lebih. Coba, hitungan itu ternyata benar saya. Karena apa? 3 hari setelah lebaran kita masih rapat melalui Zoom lagi dengan seluruh stakeholder yang dipimpin oleh Kepala Badan Pangan. Saya sampaikan, kalau begini, apakah yang sudah diimpor ini diteruskan lagi untuk digiling? Inilah yang kadang-kadang dari apa yang sering kita tanyakan, apa yang kita kerjakan. Oh, kita aja jadi bingung, katanya nggak impor, ternyata juga impor.
Ini yang kacau. Nggih. Baik Pak Sumitro. Nah, Prof. Sahara, lantas bagaimana dengan kebijakan kita tahu deregulasi impor nih bahan pangan kita begitu, terutama yang benar-benar sangat prioritas begitu dan terkait dengan hajat hidup orang banyak begitu yang disampaikan oleh Pak Presiden sendiri, Pak Prof. Bagaimana Anda melihatnya? Kebijakan yang kuota atau yang mana itu? Kaitannya dengan kebijakan deregulasi impor tadi begitu. Karena kan memang tadi katanya kita akan membuka keran impor. Meskipun kita tahu dikaitkan dengan adanya kebijakan tarif bea masuk begitu yang diterapkan di pemerintah Amerika Serikat di sana. Iya, baik. Jadi kita lihat dulu ya, negara-negara di dunia itu punya concern semua, hampir semua itu punya concern yang luar biasa terhadap sektor pangan dan sektor pertanian. Presiden Trump, salah satu alasan beliau kenapa mengenakan tarif resiprokal tersebut itu adalah karena salah satu ya yang saya katakan tadi itu terjadi defisit di neraca perdagangan untuk pangan dan pertanian. Nah, beliau mengatakan itu tidak boleh defisit karena sektor pangan dan pertanian itu berperan sangat penting. Nah, begitu juga dengan pemerintah Indonesia ya. Itu kita harus benar-benar memperhatikan itu ya, terutama defisit neraca perdagangan tersebut. Untuk beras ya, kita tahu bahwa beras ya pemerintah sudah menyatakan tidak impor, tetapi untuk komoditas lain itu impornya masih banyak ya memang. Untuk gula ya, untuk keperluan industri, untuk keperluan konsumsi, garam, keperluan konsumsi dan juga keperluan industri, termasuk juga untuk kedelai dan juga untuk jagung. Jagung juga ada kebutuhan untuk untuk industri dan juga kebutuhan untuk konsumsi di situ. Dan memang ya kebijakan di pangan itu kita harus melihat juga ya, ada yang namanya sensitive list product. Sensitive list product itu adalah produk pertanian itu yang banyak diusahakan oleh petani-petani yang ada di Indonesia. Contohnya saja beras. Makanya Malaysia, India itu mengenakan tarif yang tinggi untuk beras. Dan itu termasuk yang diprotes oleh Trump ya. Tetapi mereka mengatakan ini penting untuk melindungi produsen kami yang ada di dalam negeri. Kenapa? Karena pasar untuk produk pertanian itu di tingkat global itu residual market. Residual market itu artinya apa? Negara lain baru mau mengekspor produk pangan mereka itu manakala mereka merasa di dalam negeri itu sudah mencukupi. Ketika di dalam negeri itu tidak mencukupi, belum mencukupi, ya mereka tidak mau mengekspor. Nah, Indonesia harus mengantisipasi itu. Kalau misalnya kita bebaskan semua, ya, lalu kemudian dikenakan tarif serendah mungkin, lalu tidak diikuti dengan upaya peningkatan produksi di dalam negeri melalui yang tadi ekstensifikasi, intensifikasi dan berbagai macam program lainnya, itu dalam jangka pendek konsumen happy dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang nanti ketika negara lain membatasi ekspor pangan, lah kita mau kemana? Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi upaya untuk menderegulasi impor harus diikuti dengan upaya untuk peningkatan produksi di dalam negeri. Katakanlah kita mengenakan tarif ya untuk jagung yang kita impor, untuk gula, untuk garam dan sebagainya. Nah, tarif itulah, penerimaan yang berasal dari tarif itulah yang seharusnya digunakan untuk upaya-upaya, program-program, aktivitas dan sebagainya untuk meningkatkan produksi pangan yang strategis tadi. Baik, itu dia. Nah, lantas Pak Sumitro, Anda melihatnya seperti apa nih dengan upaya deregulasi impor ini? Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar Pak Sumitro dan Prof. Sahara. Pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kembali kami sampaikan data. Ada 12 komoditas pangan Indonesia, begitu yang menjadi fokus dari pemerintah. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Yang pertama ada beras, kemudian jagung, gandum, kedelai, gula tebu, kemudian ada ubi kayu, bawang putih, kacang tanah, daging sapi, kentang, bawang bombay, dan juga susu. Ini dia 12 komoditas pangan Indonesia. Berikutnya, volume impor dari ke-12 komoditas pangan Republik Indonesia. Kita lihat, cermati dalam beberapa tahun terakhir, ya cenderung masih berada di level yang
ya bisa dikatakan sama dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian di tahun 2024 ini yang sudah mulai ada kenaikan menjadi 34,35 juta ton dibandingkan dengan tahun 2023 di 29,95 juta ton. Itu volume impor 12 komoditas pangan Indonesia. Tantangan sektor pangan Indonesia berikutnya kita akan cermati apa saja. Produktivitas pertanian yang masih rendah, perubahan iklim, kemudian hama tanaman, biaya distribusi pangan terkait dengan kondisi geografis Indonesia, gangguan rantai pasokan pangan dan stabilitas, serta kebutuhan pangan meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Itu dia tantangan sektor pangan di Indonesia. Dan selanjutnya, anggaran ketahanan pangan dalam APBN di tahun 2024 114,3 triliun, di tahun 2025 ada kenaikan menjadi 144,6 triliun rupiah untuk anggaran ketahanan pangan. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Sahara, pengamat pangan IPB University, kemudian Pak Sumitro Somadikun, Ketua Umum APTRI. Baik Pak Sumitro, sempat tertunda. Kalau kita bicara mengenai deregulasi impor tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Sahara begitu, bahwa pentingnya kita juga bisa menjaga ketahanan pangan nasional, produktivitas bahan pangan di Indonesia begitu Pak Sumitro, silakan. Terima kasih Mas Pras. Kita pernah punya pengalaman khususnya di gula, yaitu di era awal reformasi di tahun 1999. Oke. Dengan alasan kita ingin keterbukaan, membuka keran seluas-luasnya, jangan sampai impor ini dikuasai oleh sebagian, ini udahlah dengan bahasa ini, maka dibukalah keran impor yang seluas-luasnya di tahun 1999. Dari tahun 98 di mana harga gula kita bisa lelang dengan menjual antara 3.500 sampai 3.800, maka di tahun 1999 ini harga gula turun. Karena banyaknya stok gula yang beredar di pasar. Waktu itu belum ada gula rafinasi, gula konsumsi, gula jadi satu. Harga gula turun menjadi 1.700 sampai 1.800 rupiah. Jadi turun hampir menjadi 50% dari harga yang normal di tahun 98. Oke. Maka di sana petani kelabakan, dan saya ingat satu di antara teman-teman dulu yang menghadap ke Jakarta, kita ketemu dengan beberapa petinggi di sana, kita minta itu untuk diberikan satu subsidi, dan pemerintah waktu itu kita bersyukur berkenan memberikan subsidi kepada petani tebu dengan nilai Rp700 per kilogram gula. Nah, itu yang sebetulnya secara finansial buat pemerintah nggak apa-apa, tapi kita kan jadi kasihan lagi kenapa kita dalam era kita menyusun ekonomi kita menjadi ekonomi yang baru, tapi kita harus mengeluarkan subsidi kepada pemerintah, kepada rakyat, karena kita kurang perhitungan, hanya kita ingin nampak sebagai negara yang terbuka seluas-luasnya. Berikutnya juga yang perlu kita harus kaji juga. Okay. Ketika turunnya harga yang sebenarnya gratis, petani tidak yakin bahwa tahun berikutnya tahun 2000 nanti akan terjadi perbaikan, maka banyak tanaman tebu yang itu harus kita ganti. Jadi kita ganti dengan tanaman yang lain, dan akhirnya berakibat produksi gula nasional itu turun sangat drastis di bawah 2 juta ton pada waktu itu. Dan itu untuk membangkitkan lagi itu sungguh sampai sekarang pun kita belum bisa mengharapkan satu kepercayaan atau trust dari petani bahwa ini kita mau gini. Belum tentu. Orang sekarang aja tadi saya sampaikan, kita udah sering dengar kita tidak akan impor beras, tidak akan impor jagung, tidak akan impor gula, tidak akan impor garam. Baru selesai saya ketemu dengan Menko, jangan-jangan itu nanti bahasa politis, kita tidak impor gula putih tapi impornya gula setengah jadi. Nah betul, 2 hari berikutnya kita ada ketetapan impor 200.000 ton. Dan ini pun sebetulnya harus bisa kita hindari kalau tidak ada hal-hal yang taruhlah, ada sesuatu yang perhitungan yang itu tidak ditampakkan di forum. Jadi kita ingin terbuka di satu sisi, tapi di satu sisi masih ada yang di hide gitu, di hidden. Jadi ada di hidden itu, interestnya terutama. Nah, baik. Mas Prasetyo dan Profesor Sahara yang saya hormati barangkali juga sudah mengetahui, kita ini sebetulnya gampang kok. Kita perlu data itu yang valid. Berapa sih jumlah tanaman kita? Berapa sih produksi kita? Kekurangannya apa? Tidak seluruh daerah itu kekurangannya itu sama.
Gampang saja, satu kita itu harus punya akses yang mudah untuk perkreditan. Petani itu sudah menjadi kebiasaan kalau punya untung itu ya misalnya itu untuk apa? Untuk bangun perbaikan rumahnya, untuk ini macam-macam, mungkin beli motor baru. Nggak ada pikiran ini nanti untuk biaya, ada lah tapi tidak banyak ini nanti untuk biaya. Jadi pasti perlu akses untuk perkreditan dalam rangka pembiayaan tanamannya. Yang kedua adalah sarana prasarana kita. Pupuk mudah-mudah ini udah kita pupuk subsidi. Tanaman tebu khususnya itu, kalau saya tidak usah punya sampai ratusan hektar. Kalau saya punya 10 hektar saja, maka yang boleh menggunakan pupuk subsidi cuma 2 hektar. Yang lainnya nggak boleh. Nanti kalau yang lainnya menggunakan, ganti namanya istri saya, anak saya, itu nanti termasuk itu udah penyimpangan dari bentuk subsidi. Dan yang begini ini, yang mau disubsidi itu orangnya apa tanamannya. Sudah kalau zaman dulu kita, sekali lagi kita, tanamannya berapa itu kasih pupuk subsidi udah, dan dengan mudah itu di drop sampai kita ini kelebihan pupuk. Jadi kalau di sana kalau di sini nanti kita ini ada kemudahan kredit, kemudahan pupuk, pasarnya tidak diintervensi. Mas Pras tahu ini begitu dengar impor, gula impor itu sekarang saya yakin belum masuk ke pasar, tapi harga sudah turun. Coba bulan depan atau mungkin akhir bulan ini atau bulan Mei kita udah mulai jual gula. Siapa yang mau beli? Kenapa? Nanti apa pemerintah mau beli produk kita seluruhnya? Belum tentu. Baik, Pak Sumitro. Kita ke Prof. Sahar terlebih dahulu. Nah, Prof, bagaimana Anda melihat begitu tantangan dari bagaimana ketahanan pangan kita, kemudian produktivitas yang seperti Anda sampaikan, begitu selain ekstensifikasi, intensifikasi juga penting, tapi ada tantangan pendanaan. Dan kita tahu pemerintah juga fokus ada kredit pertanian, kemudian akan membangun juga kalau kita bicara mengenai koperasi desa, begitu di mana di satu sisi bisa juga digunakan untuk bagaimana mendukung sektor pertanian di Indonesia ke depannya, begitu Prof. Sahara. Ya, baik. Jadi memang tantangan yang utama itu dana ya. Dana itu menjadi sesuatu yang ya saya kira luar biasa tantangannya, apalagi kita tengah melakukan efisiensi. Tapi kan kalau untuk pangan itu kan mau nggak mau ya, seperti yang saya katakan tadi, kemandirian pangan itu menjadi sangat perlu, dan sehingga pangan itu tetap menjadi prioritas. Di tingkat global pun semua negara juga sudah fokus ke pangan ya. Apalagi di tengah ketidakpastian global. Nah, Indonesia itu harus mau tidak mau relokasi anggaran efisiensi tadi yang dilakukan oleh pemerintah itu benar-benar harus dialokasikan untuk sektor pertanian. Hilirisasi harus dilakukan secara konsisten ya, hulu sampai ke hilir ya. Lalu kemudian komoditas-komoditas pangan yang strategis tadi ya, itu termasuk 12 komoditas pangan tadi kita mau seperti apa. Nah, kalau beras itu sudah ini, cuman yang lain-lain tadi itu seperti gula saja ya. Itu kita mau seperti apa? Apakah yang diimpor itu gula industri atau masuk gula konsumsi, atau kalau gula industri yang diimpor dijamin nggak bahwa itu akan rembes nanti itu di pasar domestik ya nanti. Nah itu kalau itu rembes tentu saja yang seperti yang Pak Sumitro katakan tadi akan menyebabkan kekecewaan di kalangan petani. Demikian juga dengan garam. Lalu kemudian komoditas-komoditas yang lainnya, dan hulu hilir itu menjadi sangat penting, dan mengaitkan antara sektor pertanian dengan sektor industri itu juga sangat penting sekali, terutama di tengah isu deindustrialisasi. Karena apa? Pertanian dengan industri itu dekat sekali. Gula saja itu, tebu itu masih masuk pertanian ya Pak Sumitro. Tapi kalau udah digiling itu udah masuk industri. Ya, demikian juga dengan padi. Padi itu pertanian, tapi kalau udah digiling dia masuk industri pengolahan. Maka tadi itu menjadi sangat penting ya. Baik, Prof. Sahara. Jadi memang masih banyak PR yang harus segera dituntaskan juga nih oleh pemerintah. Di samping kita juga tahu ada deregulasi di sana, kemudian bagaimana kita melihat konsistensi pemerintah ke depan, begitu ada kekhawatiran bahwa ya semoga tidak terjadi deindustrialisasi seperti yang Anda sampaikan ya Prof. Sahara. Tapi ini kita lihat bagaimana juga supaya seiring sejalan begitu dibukanya keran importasi begitu kaitannya untuk bisa meningkatkan volume perdagangan dengan negeri pemanasan. Tapi di satu sisi kita juga tetap mengutamakan bagaimana produktivitas sektor pangan kita begitu di dalam negeri. Sayang sekali waktu terbatas ini Pak Sumitro, Prof. Sahara, terima kasih banyak atas waktu, sharing dan update yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas
aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Sumitro, Prof. Sahara. Terima kasih. Salam sehat. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.